Ini adalah interior dari Ekonomi 2 kereta api Jakarta. Mesin possible. Ya, selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Banyuwangi Kota. Hari ini hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025. Saat ini saya akan melakukan sesuatu yang gila, yaitu jalan dari stasiun Banyuwangi Kota menuju ke stasiun Ketapang. Nah, saat ini pukul 7.14. Sesaat lagi akan ada dua kereta api yang melintas, yaitu kereta api Sitanjung dari arah Ketapang dan kereta api Pandanwangi dari arah Jember. Oke lah, kita akan mulai jalan sekarang juga. Jadi nanti daripada kita telat, rencananya saya akan jalan sampai ke stasiun Ketapang, kemudian pulangnya nanti akan menggunakan kereta api Pandanwangi. Oke, kita saksikan saja. Nah, kita mulai perjalanan kita dari Banyuwangi ke Ketapang. Kita akan menyusuri rel kereta api ya, biar tidak bosan. Jadi untuk kereta api pertama nanti yang akan lintas itu adalah kereta api Sitanjung sekitar pukul 7.20 itu berangkat dari Ketapang. Kemudian akan ada kereta Pandanwangi yang akan bersilang dengan kereta api Sitanjung di stasiun Banyuwangi Kota ini. Tapi sayangnya saya tidak akan meliput itu. Saya akan fokus jalan kaki dari Ketapang ke Banyuwangi Kota. Tidak lari, tapi jalan kaki. Oke. Tadi kita mulai di entahlah. Ini KM 7+2. Kita mulai dari sini aja. KM 7+2. Nah, sekalian saya akan menjelaskan beberapa semboyan yang saya tahu juga ya. Jadi ini ada semboyan 99 kan nih. 9G kan. Nah, pokoknya semboyan ini mengindikasikan kelandaian jalur. Jadi kan itu ke bawah ke atas, dari sana dari stasiun ke sana itu menanjak dan belum mencapai puncak. Nanti akan ada semboyan seperti itu, tapi yang bentuknya itu beda. Jadi habis naik itu akan mendatar gitu. Di KM 7+3 lepas stasiun Banyuwangi Kota ini ada semboyan lagi. Kalau nggak salah kalau ini namanya semboyan 8E, itu artinya semboyan ini merupakan batas langsiran apabila ada langsiran yang dilakukan di stasiun Banyuwangi Kota. Ini dia semboyan 8E, bentuknya papan kotak gitu dan ada silangnya. Kita akan lanjut. Di depan sana ada dua semboyan juga. Di sebelah kanan yang ada tulisan S35 itu namanya semboyan 8K. Jadi itu papan petunjuk di mana masinis harus membunyikan semboyan 35. Nah, sementara di sebelah kiri ini adalah sinyal masuk stasiun Banyuwangi Kota yang saat ini mengindikasikan semboyan 7. Berarti kereta api tidak diperbolehkan untuk masuk ke stasiun Banyuwangi Kota.
Di sini ada informasi lengkung. Oke. Nah, ini dia tampilan sinyal masuk stasiun Banyu Kota. Nah, saat ini kedua lengannya itu sedang turun, berarti itu artinya 97 kereta api tidak diperbolehkan masuk. Apabila sinyal lengan yang bawah itu naik, itu berarti 96, menandakan bahwa kereta api akan masuk di jalur belok. Sementara kalau yang atas naik, itu berarti 95, kereta api aman untuk masuk karena akan masuk ke sepur lurus. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Perjalanan kita masih jauh. Nah, sekarang saya sudah sampai di petak 7, patok 7 plus 7, artinya 7 km lebih 7 dari stasiun Kabat. Saya mendengar kereta api Pandanwangi sepertinya akan segera masuk ke stasiun Banyu Kota. Dan di depan saya ini ada semboyan yang sama kayak tadi, 99 apa ya, 9G apa 9C kan kalau nggak salah. Jadi ini menunjukkan bahwa kereta api sudah sampai di puncak tanjakan, jadi akan landai setelah ini. Kemudian di depan saya ada perlintasan dan ada jembatan di patok 7 plus 8. Bentar, saya mendengar suara S35 dari kereta api Pandanwangi. Sepertinya akan segera masuk. Sementara sekarang pukul 7.24, kereta api Sri Tanjung. Oh, ini persiapan masuk kereta api Sri Tanjung. Kita akan segera menepi. Sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Banyu Kota. Kereta api Pandanwangi sepertinya sudah masuk ke stasiun Banyu Kota. Persiapan sebentar lagi kereta api Sri Tanjung mungkin akan segera melintas. Daripada menunggu terlalu lama, saya pindah saja. Takutnya saya terlambat nanti. Oke, sayangnya kita tidak bisa melintasi jembatan pertama kita. Jadi ini jembatan pertama dari stasiun Banyu Kota menuju ke Ketapang. Semboyan 9A1 sudah diberikan untuk kereta api Sri Tanjung. Oke, kita akan sambil jalan. Nah, jadi ini adalah sinyal muka dari stasiun Banyu Kota. Sinyal muka pihak stasiun Ketapang. Oh, itu dia kereta api Sri Tanjung. Itu tadi kereta api Sri Tanjung sudah melintas. Saya akan lanjut berjalan. Setelah kereta api Sri Tanjung masuk ke stasiun Banyu Kota, segera kereta api Pandanwangi akan diberangkatkan. Waduh, kira-kira nyampe gak ya sebelum jam 10 kita ke stasiun Ketapang? Oke, berhenti sejenak di patok 8. Patok berapa tuh? Oh, patok 8 dia. KM 8 lebih tepatnya. Jadi di sini ada dua semboyan. Semboyan 2H yang sebelah kanan, lalu ada semboyan 9 berapa tadi? 9C, ya itulah. Nah, di sana itu ada semboyan 2 yang menunjukkan angka 7 itu semboyan 2, berarti itu adalah batas kecepatan yang boleh dilalui oleh kereta. Semboyan 2 akan berlaku apabila kereta api sudah melintasi
semboyan 2H. Itu berarti tas 47 itu mulai berlaku ketika kereta api melewati semboyan 2H. Namun untuk dari yang arah Banyuwangi Kota itu akan ke sana kan, jadi akan berlaku ketika ada semboyan 2H yang ada di sebelah sana. Oke, kita akan lanjut berjalan. Untuk sekarang saya tidak akan menyusuri rel karena bahaya, sesaat lagi kereta api Pandanwangi akan segera melintas. CPL 9 sudah ditutup, itu berarti kereta api Pandanwangi sesaat lagi akan segera melintas. Kita akan terus berjalan sampai ke sana aja, di dekat tikungan yang depan itu kita akan mencegat kereta api Pandanwangi di sana. Oke, lanjut berjalan. Setelah kereta api Pandanwangi seharusnya lintas dari Banyuwangi ke Ketapang, ini akan kosong, tidak akan ada kereta lewat kecuali kereta api Mutiara Timur fakultatif berjalan. Jadi kereta yang barusan, kereta api Pandanwangi, itu adalah kereta api yang harus saya kejar. Keberangkatan pukul 10, saat ini pukul setengah 8. Capek sekali ternyata. Semoga saja bisa dari Banyuwangi Kota ke Ketapang tidak terlambat. Aduh. Saat ini kita sudah sampai di patok berapa nih? 8/5 kah? Oh iya, patok 8/5. Berarti kita sudah berjalan 1 km. Belum kayaknya. Ya, 1 km sih. 1 km dari stasiun Banyuwangi Kota sampai ke sini. Masih ada kurang lebih sekitar 11 km. Yang kalau setahu saya ya, dari stasiun Banyuwangi Kota menuju ke stasiun Ketapang itu jaraknya kurang lebih 12 km. Ya, masih jauh. Oke, kita akan terus berjalan, jangan berhenti. Oh ya, saya akan menjelaskan beberapa informasi. Dulu jalur yang ada di sini ini menggunakan bantalan besi, tapi semenjak Nataru kemarin ini sudah diganti menggunakan bantalan beton yang terbaru. Seharusnya bantalan ini bisa support rel R54, tapi untuk sekarang batang relnya masih belum diganti, jadi ini masih menggunakan R42. Oke, di depan itu ada letter S ke kiri, kemudian ke kanan. Kita akan terus berjalan. Bisa dilihat kalau cuaca hari ini mendung. Jadi itu kenapa kok saya semangat banget pengen jalan kaki, apalagi dari rumah kan ya, dari rumah ke Ketapang itu jauh banget. Kalau saya ukur dari rumah saya sendiri itu sekitar 17 ya, kayaknya 17 sih. Kalau enggak 17 ya 15 gitulah pokoknya. 15 km berarti. Oke, kita akan terus berjalan. Ini sudah dipatok 8/8. Masih jauh sih benernya. Ya, jadi ini CPL 13. Di CPL 13 ini masih unik ya, karena menggunakan sistem mekanik. Nah, jadi kedua palang ini digerakkan oleh kawat di atas sana. Dan kita akan lanjut.
DKM 9. Di depan sana itu juga ada jembatan dan perlintasan JPL 14. Nah, namun uniknya di sini palang yang ada di JPL 14 itu dikendalikan melalui kawat ini. Nah, itu ada kawat di sana itu. Jadi akan dikendalikan oleh JPL 13. Nanti kita akan coba ke sana. Nah, itu kawatnya. Jadi di JPL 13 itu ada 2 handle. Sama seperti di stasiun Temuguru kalau teman-teman sudah tahu. Nah, di sini juga sama. Menggunakan 2 handle. Jadi satu untuk menggerakkan palang yang itu dan satu lagi untuk menggerakkan palang yang di sana. Nah, itu ada posnya. Kita akan bergerak ke sana. Nah, bisa dilihat relnya masih baru, bantalannya lebih tepatnya. Relnya masih terlama sini kayaknya. Bentar. Kok ada darah ya? Kayaknya ada yang ketabrak atau apa ini. Oke. Nah, depan sana itu adalah JPL 14. Ini adalah viaduk. Ini bagus semua. Nah, ini dia JPL 14 yang palangnya cukup unik karena dioperasikan oleh pos JPL 13. Untuk pos yang lama ada di sini. Oke, kita akan terus maju. Masih jauh. Mungkin ini sudah setengah jalan dari stasiun Banyuwangi ke Argopuro. Di depan sana ada patok 9+3. Aduh, kaki saya mulai sakit ini. Mungkin nanti akan istirahat sebentar di stasiun Argopuro. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Ketapang. Oke, 9+3. Masih jauh, ayo. Saya sudah sampai di patok 9+7 dan saya menemukan ini. Pemandangan Laut Bali. Kelihatan dari sini ternyata. Ya, jadi ini merupakan salah satu keindahan dari jalur Kabat Banyuwangi, Kabat Ketapang. Kelebihannya ini bisa lihat laut. Masih jauh. Oke. Jadi rel yang ada di sini itu ternyata dibangun cukup tinggi. Di depan sana itu ada talang air. Kita akan segera melewati talang air. Kemudian ada JPL juga di depan sana itu. JPL berapa ya? 15 kan kalau nggak salah. Oke, kita sudah sampai di talang air BH62A. Tepatnya di KM 10. Di sini ada 92H. Nah, talang air ini kemungkinan adalah satu-satunya talang air yang ada di lintas Kabat Banyuwangi. Oh, ini bocor ini. Oke, kita akan lanjut. Nah, lintasi patok 10+3. Nah, ini ada bantalan besi. Jadi ini bantalan lama yang dulu digunakan di sini kemudian dibongkar, diganti dengan bantalan yang baru. Di depan sana itu ada JPL. Coba berapa ini? Aduh, capeknya. JPL 16 kan? Oh iya, JPL 16. Oke. Dikit lagi stasiun Argopuro. JPL 16. Oke, kita akan menyeberangi jalan. Udah bagus jalan.
atau 10+5. Ini masih menikung. Saat ini pukul 8 dan sekitar 2 jam lagi. 2 jam lagi kereta api Pandanwangi dari Ketapang menuju ke stasiun Jember itu akan diberangkatkan dari stasiun Ketapang. Sekitar 2 jam lagi, berarti jam 10. Aduh, malah capek nih. Nanti saya akan istirahat di stasiun Argopuro, kemudian minum-minum sebentar. Minum air maksudnya. Aduh, masih jauh. Oke, ayo. Persiapan lintas di JPL 17 KM 10+9. Ini merupakan jalan raya lingkar, jadi cukup ramai dilintasi oleh truk dan juga kendaraan besar. Terus berjalan, sudah lewat melintasi JPL 17. Sempat ditegur tadi kenapa kok rekam-rekam. Kemudian saya jelaskan terus terang kalau saya cuma ingin jalan-jalan. Ya, saya sebenarnya nggak bermaksud untuk merekam lintas ya, karena sebenarnya ya ini hal yang sensitif gitu. Mungkin nanti ketika di Argopuro saya tidak akan merekamnya. Ketika saya lihat Argopuro saya tidak akan merekamnya. Disclaimer, ini saya benar-benar jalan kaki, jadi enggak, ini bukan settingan. Tapi patok 11+1 dan aduh, capek. Jauh sekali loh ternyata. Jadi gitu. Saya sudah pakai alat pengaman, rompi safety, dan saya sudah tanya ke petugasnya tadi kalau apakah sebentar lagi ada kereta. Khususnya untuk yang terdekat ini seharusnya Mutiara Timur fakultatif, tapi sudah tidak jalan. Katanya sih akhir bulan berjalan. Di depan sana akhirnya saya melihat sinyal muka dari stasiun Argopuro. Aduh, sinyal muka dari stasiun Argopuro pihak Banyuwangi Kota. Ternyata ada tikungan lagi satu di depan itu. Jadi setelah melewati tikungan itu berarti akan ada stasiun Argopuro. Oke. Ya, sinyal muka stasiun Argopuro. Saya tidak akan berhenti, saya akan terus berjalan karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.15 gitu. Aduh, apakah bisa saya 1,5 jam nyampe ke Ketapang, karena keretanya sendiri berangkat jam 10, belum beli tiketnya. Saya harus lebih cepat dari jam 6. Nah, di depan sana ada jembatan pertama yang akan kita lewati. Kalau ini tadi itu kan kita lewat pinggir, sekarang mau gak mau harus kita seberangi. Oke, melintasi jembatan BH70. Oh, bantalannya pakai bantalan baru nih, bantalan sintetis katanya sih gitu, tapi saya tidak paham maksudnya apa. Oke, ternyata jembatan kecil. Nah, ini yang jarang sekali diliput. Jadi di sini ada satu pelintasan. Nah, bekas pelintasan nih kayaknya. Sekarang sudah terbengkalai. Ini dia. Bahkan bekas palangnya masih ada itu. Di situ nggak ada. Oh itu kayaknya. Ini ngarah ke pabrik kertas Basuki Rahmat di sana itu. Sudah terbengkalai sayangnya. Oke, kita akan lanjut. Di depan sana ada jembatan lagi dan juga sinyal masuk stasiun Argopuro. Saat ini pukul 8.18.
semoga saja kita bisa sampai ke stasiun Ketapang tepat waktu. Jadinya tidak akan terlambat. Di sini ada bantalannya nih. Pelan-pelan kayaknya. Saya malah gak suka kalau ada bantalan gini. Oke. Selamat. Patok 11+8. Hampir 12 km dari stasiun Kabat ke stasiun Argopuro. Nah, ini dia sinyal masuk stasiun Argopuro. Oke. Sepertinya setelah ini saya akan mematikan kamera saya. Sampai setelah melewati stasiun Argopuro baru kita nyalakan. Apa ini? Oke, kamera akan saya matikan. Sampai jumpa di sisi lainnya. Kayaknya kalau ke sini aman deh. Jadi kameranya nggak jadi saya matiin. Tapi saya nggak lihat rel, tuh relnya di sana. Ternyata di sini ada jalan. Ya itulah, kita lewat sini aja. Kayaknya tadi aku lihat di Argopuro itu ada mesin kuning kerja deh. Oke, masih menyusuri jalan ini. Kayaknya saya tidak boleh berhenti. Kalau berhenti saya bakal terlambat ini. Banyuwangi Argopuro aja setengah jam. Apalagi Argopuro Ketapang. Sekarang jam, kalau di HP saya jam 8.25. Berarti ngepas. Aduh, capek loh. Itu dia emplasemen stasiun Argopuro. Nah, ini dia stasiun Argopuro bangunannya. Nah, di depan sana ternyata benar dugaan saya, ada mesin kuning lagi bekerja. Berarti nggak tahu mesin kuning itu mesin pecok maksudnya, MTT Placer and Tower. Tuh sedang di sana itu. Akhirnya sudah setengah jalan dari Banyuwangi Kota ke Ketapang. Oh itu dia. Oke, lanjut. Oh, lagi ngeletakan balas ternyata. Oke, sambil jalan ke sana yuk. Berhenti sebentar ini. Saat ini pukul 8.36. Saya berhenti sebentar melihat proses pemecokan rel. Di sinyal masuk stasiun Argopuro pihak Ketapang. Oke, setelah agak jauh dari stasiun Argopuro, ini ada proses pemecokan rel. Saya akan lanjut berjalan menuju ke stasiun Ketapang. Aduh, capek ternyata. 3 km berapa ini? 13+4 kayaknya. 3 km 13+4. Aduh. Akhirnya sudah setengah jalan lebih.
menuju ke stasiun Ketapang. Tapi walaupun gitu ini masih jauh benernya. Akhirnya sudah sampai di Sinyal Muka stasiun Argopuro. Aduh, capek sekali. Harus terus ini. Kalau berhenti kayaknya telat ini aku. Shit. Aduh. Ini dia Sinyal Muka stasiun Argopuro. Udah sampai di KM 14+3. Depan itu ada jembatan terakhir yang akan kita seberangi. Mungkin juga setengah jalan lagi itu stasiun Ketapang. Aduh, stasiun Argopuro di sana. Capek sekali. 8:48 sekarang. Nah, ini dia. Aduh. Cukup tinggi ternyata, beda kayak yang biasanya. Ya. Oke, sudah, itu dia jembatan terakhir. Udah capek ini. Di depan sana ada tikungan, mungkin setelah tikungan lurus kemudian akan ada tikungan ke kanan letter S gitu kayaknya. Semoga aja bener. Oke, sudah berjalan di tikungan. Ini mulai sampai ini saya bener-bener kaki saya mulai gak imbang. Aduh, udah kapalan juga kayaknya. Ini di KM 10 plus KM 14+9 ya. KM 14+9 dari stasiun Argopuro, peta Argopuro ke Ketapang. Depan sana itu ada perlintasan. Masih tikungan panjang ini kayaknya. Aduh, semoga bisa sampai Ketapang. Ayo. Akhirnya sudah sampai di KM 15. Di depan sana, kan ini tikungan. Jadi di depan sana di ujung itu ada tikungan terakhir, tikungan letter S terakhir sebelum kita memasuki stasiun Ketapang. Aduh, jauh sekali. Dan sekarang pukul 8.59. Semoga bisa setengah jam dari sini ke sana, dari sini ke Ketapang. Kemudian kita pesan tiket dan pulang. Aduh. Di sini nih, truk lurus. Cuacanya panas. Kayak tadi waktu pagi berangkat itu mendung, tapi ternyata di sini panas. Aduh. Oke. Saya sudah melewati patok 16+2. Hampir 10 km saya sudah berjalan. Gede kayaknya. Di depan sana itu ada tikungan, tapi jauh banget. Ini saya mulai capek ini. Bener-bener. Tapi gimana lagi, saya harus terus jalan. Bukan kayak gitu, ketinggalan kereta malam. Oke, ayo. Sudah 16, waktunya tinggal dikit lagi sebelum kereta api Pandanlangit diberangkatkan. Sekitar 43 menit lagi. Tapi di depan sana itu sudah ada tikungan letter S Ketapang. Saya harus tetap berjalan terus.
Bentar lagi selesai. Di KM 16 plus 8 akhirnya saya menemukan 99 dari stasiun Ketapang. Akhirnya, aduh, setelah 3 jam kurang lebih 2 jam lah, apa ya, 3 jam, hampir 3 jam dari rumah, kemudian ke stasiun Banyu Kota, kemudian ke Ketapang. Akhirnya persiapan memasuki stasiun Ketapang. Aduh, capeknya. Itu dia sinyal muka stasiun Ketapang via Argopuro. Tikungan terakhir. Di depan itu tikungan ke kiri. Setelah itu ke stasiun Ketapang. Akhirnya kita sampai stasiun Ketapang tepat waktu. Jangan lebih dulu deh. Akhirnya tikungan terakhir. Di depan sana sudah ada sinyal masuk stasiun Ketapang. Aduh, akhirnya selesai. Setelah ini saya akan membeli tiket, kemudian segera naik ke kereta dan istirahat. Akhirnya cuacanya mendung lagi. Sebentar lagi akan sampai di stasiun Ketapang. Sinyal masuknya di sini. Aduh, di KM 17 plus 8. Capek. Ini dia stasiun Ketapang di depan. Dan sepertinya lokomotif Pandanwangi sedang dilangsir. Berarti saya tepat waktunya membeli tiket. Akhirnya sampai di Ketapang. Entah kenapa saya dengar S35. Nah, itu. Apakah ada bus rentara yang lewat? Tidak tahu sih. Bentar. Akhirnya saya sudah sampai di stasiun Ketapang. Dan ini Plaza Rentara yang tadi. Kenapa saya nggak ikuti ini aja ya? Sekarang pukul 9.41. Kereta api Pandanwangi sudah siap. Sepertinya saya habis ini akan segera membeli tiket untuk pulang ke Banyuwangi. Akhirnya sudah nyampe di stasiun Ketapang, stasiun terbesar di Banyuwangi, dan tepat waktu untungnya kereta api Pandanwangi masih belum diberangkatkan. Itu saat ini pukul 9.42. Kita akan membeli tiket dulu di loket tiket, baru kemudian akan naik ke kereta. Kita akan langsung naik ke kereta. Nah, akhirnya berhasil tujuan kita, stasiun Ketapang, dan tiba di stasiun Ketapang dengan selamat. Saat ini kita akan naik kereta api Pandanwangi. Kursiku di ekonomi 422E, tapi saya akan naik di ekon 6 aja. Capek. Akhirnya bisa istirahat. Ada jalan. Oh ya, masih ke semua sih. Akhirnya sudah sampai di tujuan utama kita, stasiun Ketapang. Setelah nekat jalan dari Banyu Kota ke Ketapang. Ya Allah. Oke. Kita duduk di sini aja. Akhirnya. Ini kayaknya rangkaian Mutiara Timur fakultatif. Hari ini masih berjalan. Saat ini pukul
958 kalau nggak salah, nggak tahu lah. Pokoknya bentar lagi kereta api Banyuwangi akan diberangkatkan dari stasiun Ketapang dan saya akan turun di stasiun Banyuwangi Kota. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pandanwangi yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Jember. Perjalanan kali ini menempuh waktu 2 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Pandanwangi train, which will take us to our final destination at Jember Station. This journey pemandangan Laut Selat Bali.
Akhirnya sudah sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Oh, ramai sekali yang naik. Sekarang juga liburan, jadi tiketnya ludes. Tapi untungnya saya cuma turun Banyuwangi Kota aja. Akhirnya sudah sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Itu saja untuk video sehari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.